Oke guys, kembali lagi sama Onzi. Hari ini akan menjelaskan tentang kinematika. Ada yang tahu kinematika apa? Ya udah aku jelasin kemarin. Kalau nggak nonton, nonton dulu guys. Jadi kinematika ini kita mempelajari benda yang bergerak tanpa mengetahui penyebabnya, yaitu massa gitu ya. Jadi kita nggak memperhatikan massanya, kita hanya memperhatikan kenapa benda itu bisa bukan kenapa benda itu bergerak, tapi parameter-parameter yang ada saat benda itu bergerak, oke, atau benda itu diam. Jadi kinematika ini kita belajar yang kemarin kan tentang jarak dan perpindahan. Sekarang kita akan belajar tentang kelajuan dan kecepatan. Oke. Jadi sama kayak kemarin kelajuan, kalau tadi kemarin itu kita belajar perpindahan itu adalah suatu vektor, maka kecepatan adalah vektor juga. Dan kelajuan ini skalar. Seperti jarak gitu ya. Nah, lalu bagaimana kita merumuskan, memformulasikan kelajuan dan kecepatan? Secara definisi, kelajuan itu adalah jarak dibagi waktu. Jadi berapa banyak jarak yang ditempuh oleh suatu benda dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, sabar, saya buatin grafiknya dulu ya. Misalnya nih, dalam waktu oke, ya kita lihat di sini jarak dan waktu nih. Berapa jarak setiap waktu tertentu. Misalnya waktunya 1 detik, jarak yang ditempuh ternyata 2 meter gitu, 2 meter gitu ya, second. 2 meter. Terus waktunya 2 detik, udah waktu kedua ya di jarak yang ditempuh 4 meter gitu. Nah, berarti kelajuannya berapa gitu ya? Kelajuannya berarti kita lihat jarak, ini jarak ya. Jarak itu maksudnya bukan bukan vektor ya, ini skalar ya. Jarak dibagi waktu, berarti jarak tempuh 4 meter dibagi 2, ya udah 4 bagi 2, 2 meter per second. Bener kan berarti? Jadi setiap 1 detik dia perginya 1 meter, 2 meter gitu. 1 detik 2, 2 detik 4 gitu. Jadi 2 meter per second gitu. Lalu apa bedanya sama kecepatan? Beda simbol dong. Kalau jarak ini kita bisa buat gini ya, V sama dengan S per T lah gitu lah, S per T. Nah, bedanya kalau kecepatan V, tapi ada tanda panahnya di atas, jadi kayak ada ngasih tunjuk kalau dia tuh ada arahnya juga gitu. Jarak, kalau ini apa? Perpindahan. Kayak kita belajar kemarin kan perpindahan per waktu. Kalau perpindahan itu kan jarak terdekat dari titik awal ke titik akhir, berarti punya arah kan. Mau itu arahnya tegak lurus, mau arahnya itu diagonal, mau arahnya itu helikopter pun nggak apa-apa gitu ya. Jadi kayak ya udah, perpindahan itu suatu vektor dia. Kita bisa rumusin dengan S tapi ada vektornya per T gitu. Ya seperti ini, bedanya itu ada arahnya. Kalau mau dicontohin gimana? Ya udah, saya kasih contoh nih ya. Nah, kalau saya kasih contoh nih, misalnya helion pergi dari titik A ke titik B ke titik C. Nah, perpindahannya itu ini kan, coba kasih warna biru. Jarak terdekat dari titik awal ke titik akhir. Ya tarik aja garis gitu jadinya kan. Simple banget guys. Jadi seperti itu perpindahan. Ada arahnya, jarak terdekat dari awal ke akhir. Udah. Ini jarak jauh kan. Ngapain kita kayak buat kayak gini gitu kan. Ini jauh sekali guys. Jadi ya udah, si helion ini perpindahannya tuh yang biru ini. Yang merah ini apa jadinya? Ya ini jarak ya guys. Sabar. Ini jarak. Yang ini sabar. Yang ini perpindahan. Nah, yang biru ini, perpindahan ini masuknya ke kecepatan. Kalau yang merah ini, yang jarak ini masuknya ke kelajuan. Itu doang guys. Tapi berwaktu gitu, per T-nya berapa gitu. Dari sini ke sini per T pasti waktu tempuhnya beda kan gitu. Misalnya yang diketahui, tergantung yang diketahui soal, misalnya dari titik A ke B ke C itu 20 detik gitu ya, 20 detik. Nah, berapa perpindahannya gitu, bisa
bisa diformulasiin sih sebenarnya. Nah, gitu guys bedanya. Oke guys, terima kasih karena sudah menonton. Atau saya kasih contoh dulu satu ya. Oke deh, saya kasih contoh dulu ya. Pakai contoh tadi coba ya. Udah menonton, udah selesai menonton aja lu so enak lu anjing. Ya udah deh, saya kasih contoh nih. Bocil-bocil nih marah ke gua ntar. Ya udah ini 3 meter, ini 4 meter. Terus berapa perpindahannya? Ya udah kita tinggal kasih tarik kurus aja gini kan. Berarti 3 kuadrat plus 4 kuadrat diakarin gitu kan. Pitagoras guys, belajar kayak SMA, SMP udah. Akar 9 ditambah 16. 25. Akar 25 berapa? 5 kan? 5. Ya udah ini 5 meter gitu aja. Nah, perpindahannya 5 meter, jaraknya ya udah, jaraknya itu sabar jangan J dah. X aja. Jaraknya 7 meter. Ya udah. Anjir ngeselin gue, sorry ya guys kalau misalnya gue bilang ya udah gue kayaknya gue lagi pengen buru-buru aja guys, sorry ya. Ya udah. Enggak, canda. Oke. Jadi bagaimana cara kita ngitung? Oh, berarti harus ada waktunya dulu ya. Kalau misalnya si helion itu dari titik A ke titik B itu waktunya 20 detik, 20 second lah, kasih 20 second. Berapa kecepatan dan berapa kecepatan dan berapa kelajuannya gitu. Kita hitung dulu ya. Kecepatan. Ini udah pakai ini aja kan, X bar. X vektor maksudnya X topi per T. Ya udah kita masukin X-nya 5 per 20 berarti 0,25 ya meter per second. Dan kalau misalnya berapa kelajuannya, yaudah tinggal masukin aja yang ini, yang jaraknya, gak usah yang lihat perpindahannya gitu. Ya udah 7 meter ya totalnya dibagi waktunya 20, berapa ini? 7 bagi 20 berapa sih? 6 ya? 3 ya? 3 kali 2 60. 5 kali 2 10. 0,35 lah, 0, serius. Iya 0,35 meter per second. Ya udah. Ya, ini bedanya guys. Jadi kelajuannya lebih besar dari kecepatan. Karena kelajuan kan jaraknya lebih tinggi dalam waktu yang sama gitu. Kalau yang ini kan kecepatan jaraknya lebih pendek dalam waktu yang sama juga, cuma ya jadi beda gitu ya atasnya. Jadi ini lebih gede. Ya udah guys, gitu aja. Terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Balik lagi nanti kita akan bahas kedepannya tentang kecepatan dan kelajuan rata-rata, dan juga ada itu dulu sih, kecepatan kelajuan rata-rata dan kecepatan dalam waktu yang sangat singkat. Oke? Jangan lupa like, comment,